Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Masuk angin merupakan penyakit yang sangat umum dan bisa dialami oleh semua usia. Center for Disease Control and Prevention memperkirakan bahwa orang dewasa rata-rata mengalami 2 hingga 3 kali masuk angin setiap tahunnya. Risiko mengalami masuk angin saat hamil menjadi lebih tinggi karena sistem kekebalan tubuh kurang kuat selama kehamilan. Hal ini disebabkan sistem kekebalan tubuh akan disesuaikan untuk melindungi bayi dalam kandungan. Jika mengalami masuk angin disertai dengan demam, ibu hamil sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Demam pada awal kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya cacat lahir tertentu. Selama kehamilan, pada tubuh ibu terjadi peningkatan kadar hormon, peningkatan laju detak jantung, dan suplai darah. Sehingga umumnya ibu hamil merasa suhu tubuh lebih panas daripada biasanya. Namun terkadang alih-alih panas, ibu hamil dapat merasa kedinginan seperti masuk angin. Berikut beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya. 1. Tekanan darah rendah. Meski umumnya ibu hamil memiliki tekanan darah tinggi, sekitar 10% dari ibu hamil memiliki tekanan darah rendah. Sekitar 90/60 atau lebih rendah. Tekanan darah rendah saat hamil seringkali disebabkan oleh kebutuhan sirkulasi ekstra yang dialami tubuh saat mencoba untuk menyiapkan cukup darah untuk ibu dan bayi dalam kandungan. Banyak ibu hamil dengan tekanan darah rendah tidak menunjukkan gejala. Biasanya tekanan darah rendah sertai gejala seperti kulit dingin, lembab, mual, pusing, kelelahan, penglihatan kabut, serta detak jantung yang cepat tapi lemah. 2. Anemia. Anemia terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen. Akibatnya jaringan dalam tubuh mengalami kekurangan oksigen sehingga timbul masalah pada berbagai sistem. Jika ibu hamil tidak mendapatkan cukup zat besi, maka berisiko mengalami anemia. Kondisi ini terutama dialami pada trimester kedua dan ketiga kehamilan ketika pertumbuhan bayi makin pesat. Anemia ditandai dengan tangan dan kaki yang dingin. Gejala lain anemia meliputi sensasi lemah, kulit pucat, detak jantung tidak beraturan, dan napas pendek. 3. Kecemasan. Kecemasan ialah perasaan tidak nyaman, khawatir, atau ketakutan yang dapat bersifat ringan atau berat. Beberapa orang dapat mengalami kesulitan untuk mengendalikan kekhawatirannya. Ibu hamil termasuk kelompok yang rentan mengalami kecemasan. Kecemasan dapat menyebabkan aliran darah banyak dialihkan dari bagian kulit ke jantung, sehingga menimbulkan sensasi kedinginan. Gejala lain yang dapat ditimbulkan kecemasan meliputi mual, keluar keringat, dan detak jantung yang sangat cepat. 4. Kurang tidur. Ibu hamil seringkali mengalami sakit punggung, mulas, dan sering buang air kecil, yang mana terjadi baik saat siang maupun malam hari, sehingga ibu hamil rentan mengalami kekurangan tidur. Masalah kesulitan tidur sangat umum dialami pada awal kehamilan akibat perubahan hormon dalam tubuh. Tidur yang cukup berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh. Masuk angin biasa termasuk penyakit menular dan sulit untuk menghindari paparan sepenuhnya. Karena ibu hamil lebih rentan mengalami masuk angin, penting untuk melakukan langkah pencegahan. Berikut beberapa langkah pencegahan masuk angin. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol ketika cuci tangan tidak dapat dilakukan. Menghindari menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci. Hal ini dilakukan karena virus penyebab masuk angin dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Menjaga jarak dari orang yang sedang sakit untuk menghindari penularan kuman penyebab penyakit. Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai penyebab masuk angin saat hamil serta pencegahannya. Bila ada pertanyaan seputar topik ini bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.